Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik kakak, semuanya kita masih membahas tentang kode kehormatan dalam Pramuka. Oke, sedikit kakak ulas yang kemarin ya. Jadi kode kehormatan dalam Pramuka itu ada dua, yaitu terdiri dari Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya itu mempunyai 3 butir atau 3 poin, dan Dasa Dharma itu ada 10 poin. Oke, kita lanjut aja langsung adik-adik kakak ke penjelasan Dasa Dharma. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa, pengertian takwa bermacam-macam, antara lain bertahan, luhur, berbakti, mengerjakan yang utama dan meninggalkan yang tercela, hati-hati, terpelihara, dan lain sebagainya. Jadi itu pengertian takwa ya adik kakak ya. Ini takwa ini juga merupakan pengamalan dari Pancasila, sila pertama. Bicara tentang pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dari pengertian moral, budi, pekerti, dan akhlak. Jadi semua ada dirangkum itu deh ya. Kalau kita bicara tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana situ terdapat moral, budi, pekerti, dan akhlak. Baik, kita lanjut ke dharma yang kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang itu apabila manusia dapat ikut suka dan derita alam sekitarnya, khususnya manusia. Jadi adik kakak ya, kalau misalnya bencana alam seperti kebakaran, kamu ikut merasakannya. Terus apalagi tidak membuang sampah sembarangan ya adik kakak ya. Itu salah satu wujud kamu cinta alam ya. Pramuka Indonesia yang bertujuan menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, sudah sepantasnya jika ia berusaha meninggalkan watak yang dapat menjauhkan ia dengan ciptaan Tuhan lainnya, dengan memiliki sifat-sifat yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ya, adik kakak semuanya, dharma yang kedua ini yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia merupakan tuntutan dari mengamalkan sila kedua Pancasila. Kita lanjut yang ketiga, yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Oke, kita bagi-bagi nih ya, patriot itu apa, sopan apa, dan kesatria apa. Baik, yang A itu patriot, berarti putra tanah air. Sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, seorang pramuka adalah putra yang baik, berbakti dan setia, dan siap siaga membela tanah airnya. Yang B yaitu sopan, adalah tingkah laku yang halus dan menghormati orang lain. Orang yang sopan bersikap ramah, tamah, dan bersahabat, bukan pembenci dan selalu disukai orang lain. Itu contoh-contoh orang sopan deh ya. Kemudian kesatria adalah orang yang gagah berani dan jujur. Kesatria juga mengandung arti kepahlawanan, sifat gagah berani dan jujur. Jadi kesatria mengandung makna keberanian, kejujuran, dan kepahlawanan. Seorang pramuka yang mematuhi dharma ini bersama-sama dengan warga negara yang lain mempunyai satu kata hati dan satu sikap mempertahankan tanah airnya, menjunjung tinggi martabat bangsanya. Dharma ini merupakan tuntutan untuk mengamalkan Pancasila, sila ketiga. Baik adik kakak, kita lanjut ke dharma keempat, yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang sudah disepakati dan ditentukan. Sedangkan musyawarah adalah perilaku utama seorang demokrat yang menghormati pendapat orang lain. Orang yang suka bermusyawarah terhindar dari sikap yang otoriter dan semau sendiri.
Jadi dharma ini merupakan tuntutan dari Pancasila, sila keempat. Yang kelima itu ada rela, menolong, dan tabah. Ya, kita bagi-bagi lagi, rela apa, tabah apa. Rela atau ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memperhitungkan untung dan rugi atau tanpa pamrih. Rela menolong berarti melakukan perbuatan baik untuk kepentingan orang lain yang kurang mampu. Tabah atau ulet adalah suatu sikap jiwa tahan uji, meskipun seorang mengetahui bahwa menjalankan tugasnya akan menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak mundur dan tidak ragu. Ya, jadi bagi kamu adik kakak yang organisasi OSIS, jika ada satu kritikan, coba dijadikan sebagai semangat untuk lebih menjalankan organisasi OSIS tersebut. Jadi dharma kelima ini adalah tuntutan untuk mengamalkan Pancasila sila kelima. Jadi dharma dari pertama, kedua, tiga, dan 4 dan 5 itu merupakan amalan Pancasila atau tuntutan untuk mengamalkan Pancasila, ya, baik dari 1 sampai 5. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Kita bagi-bagi lagi, rajin apa, terampil apa, dan gembira apa. A. Rajin. Manusia dibedakan dengan makhluk hidup yang lain karena ia diciptakan mempunyai akal budi. Dengan demikian, harus mengembangkan diri dengan membaca, menulis, dan belajar. Dengan perkataan lain, ia menjalani proses kodrati dalam mendidik diri. Yang B. Terampil. Setiap manusia harus berupaya untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. Untuk hal itu, yang menjadi syarat utama adalah keahlian dan keterampilan, serta dapat mengerjakan sesuatu tugas dengan cepat dan tepat dengan hasil yang baik. C. Gembira. Manusia itu hidup dan menghidupi dengan mencari jalan bagaimana hidup yang baik. Kegembiraan adalah perasaan senang dan bangga yang menimbulkan kegiatan dan bahkan rasa keberanian. Kita lanjut yang ketujuh, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Kita bagi-bagi lagi ya. Apa itu hemat, apa itu cermat, dan bersahaja. Kita akan membahas hemat dulu, ya. Hemat di sini kakak jabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama, hemat bukan berarti kikir, tetapi lebih terarah kepada dapatnya seorang pramuka melakukan dan menggunakan suatu secara tepat menurut kegunaannya. Jadi itu ya, jadi anak pramuka itu bisa memilih, oh ini barang ini bagus tidak bagiku, barang ini berguna nggak bagiku, ya. Tidak asal beli aja gitu, dia memilih gitu, sesuai kegunaannya. Yang kedua yaitu hemat secara rohania. Dapat berarti suatu usaha memerangi hawa nafsu manusia dari keinginan berlebihan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, seperti yang pertama tadi kakak bilang, hemat bukan berarti kikir. Di mana situ membeli barang atau membeli sesuatu itu ya menurut kegunaannya saja. Jadi begitu juga rohania. Dilihat dulu, memang barang ini betul berguna tidak sama saya? Memang barang ini perlu dibutuhkan nggak sama saya? Kalau memang dibutuhkan, silahkan dibeli. Kalau tidak, ya udah tinggalkan. Ya. Berikutnya kita membahas hemat secara material. Dapat berarti memanfaatkan menurut keperluan sehingga usaha tidak berguna dapat dibendung, sehingga dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Itu tadi pengertian dari hemat ya, yang dibagi menjadi 3 poin. Berikutnya kita akan membahas tentang cermat. Cermat ini singkat aja sih pengertiannya. Apa itu? Cermat itu berarti teliti. Berarti kamu teliti dalam segala hal. Baik itu pekerjaan, baik itu dalam membeli sesuatu,
maupun lain-lain. Kamu teliti, kamu secara detail dulu melihatnya. Memang dibutuhkan atau tidak. Berikutnya itu bersahaja. Hal ini berarti sederhana. Kesederhanaan yang wajar dan tidak berlebih-lebihan sehingga dapat memberi kemungkinan penggambaran jiwa dan menimbulkan kemampuan untuk dengan apa yang didapat secara halal tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tadi kita bahas ya dari Dharma pertama sampai ke-7. Kita lanjut Dharma ke-8. Apa itu bunyinya? Disiplin, berani, dan setia. Kita jabarkan lagi disiplin itu apa, berani apa, dan setia itu apa. Oke, yang A, disiplin. Dalam pengertian yang luas, berarti patuh dan mengikuti pemimpin dan atau ketentuan dan peraturan. Jadi itu dalam arti kata luas dia ya. Disiplin itu kamu mematuhi segala peraturan. Contohnya apa? Kamu mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. Ya, dari pertama yaitu memakai seragam. Contohnya seragam pakaian di sekolah kita. Itu Senin, Selasa menggunakan atau memakai putih abu-abu. Rabu, Kamis itu menggunakan batik. Jumat itu olahraga, dan Sabtu itu pakaian pramuka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus, disiplin berarti mengekang dan mengendalikan diri. Hampir ini kaitannya dengan Dharma yang ke-7 tadi. Berikutnya kita akan membahas berani dan setia. Kita bahas dulu beraninya. Berani adalah suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi dan mengatasi suatu masalah dan tantangan. Sedangkan setia berarti tetap pada suatu pendirian dan ketentuan. Jadi ketika kamu sudah membuat suatu hal yang menurut kamu baik, ya udah lanjutkan aja. Jangan kamu ikuti buzzer-buzzer lain ya, yang mengatakan, nggak cocok itu dengan kamu, nggak cocok itu dengan kamu. Tetapi kalau kamu sudah niat dan fokus pada suatu hal itu, ya udah lanjutkan. Yang ke-9 itu ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah pramuka itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat, baik atas perintah maupun tidak. Terutama secara pribadi, bertanggung jawab terhadap negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga. Yang dimaksud dengan dapat dipercaya adalah pramuka itu dapat dipercaya baik perbuatannya maupun perkataannya. Oke adik-adik kakak semuanya, tibalah kita kepada Dharma yang ke-10. Yaitu apa bunyinya? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi pengertiannya ini kakak bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu seorang pramuka dikatakan matang jiwanya bila pramuka itu dalam setiap tingkah lakunya sudah menggambarkan perilaku yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang B, suci dalam pikiran berarti pramuka tersebut selalu melihat dan memikirkan sesuatu itu pada segi baiknya atau ada hikmahnya dan tidak terlintas sama sekali pemikiran yang tidak baik. C, suci dalam perkataan. Setiap apa yang dikatakan itu benar, jujur, serta dapat dipercaya dan tidak menyinggung perasaan orang lain. D, suci dalam perbuatan sebagai akibat dari pikiran, perkataan yang suci. Maka pramuka itu harus sanggup dan mampu berbuat yang baik dan benar untuk kepentingan negara, bangsa, agama, dan keluarganya.
Baik adik kakak semua, itulah tadi pengertian dari 10 dharma ya yang ada di Pramuka. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tanda pengenal dalam Pramuka. Tanda pengenal dalam gerakan Pramuka dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti berikut. Ada umum, jabatan, dan satuan. Ada 3 pembagian. Ya, apa itu tadi? Umum, jabatan, satuan. Untuk umum itu dibagi 4. Ada tutup kepala, tanda pelantikan, tanda harian, tanda kepramukaan sedunia yang disebut dengan apa? Wasem. Sedangkan untuk satuan ada tanda barung, tanda regu, tanda sangga, tanda gudep, tanda kuartir, tanda krida atau saka, yang ketujuh lencana daerah atau wilayah. Untuk satuan ada 7 poin. Kakak ulangi ya. 7 poin tersebut adalah tanda barung, tanda regu, tanda sangga, tanda gudep, tanda kuartir, tanda krida atau saka, lencana daerah atau wilayah. Dan terakhir itu tanda pengenal dalam Pramuka ada jabatan. Jabatan ini dibagi menjadi 8 poin. Apa saja itu poin-poinnya? Yang pertama, tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung. Yang kedua, tanda pemimpin dan wakil pemimpin regu. Ketiga, tanda pemimpin dan wakil pemimpin sangga. Keempat, tanda pembina. 5, tanda pembantu pembina. 6, tanda andalan. 7, tanda pelatih. 8, tanda pamong, saka, atau dewan kerja. Berikutnya kita akan membahas tanda kecakapan. Kemarin sebelum masuk ke dasar dharma kita udah ada situ bahasan tentang tanda kecakapan. Jadi tanda kecakapan ini dibagi 2, yaitu kecakapan umum dan kecakapan khusus. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu TKU atau tanda kecakapan umum. Baik, kita akan membahas tanda kecakapan yang pertama yaitu TKU atau tanda kecakapan umum. Sebelum kita bahas itu lagi, jadi tanda kecakapan ini ada di kakak seperti pangkat ya, pangkat yang kita punya. Jadi kalau di angkatan, baik itu polisi maupun tentara, itu ada pangkatnya kan. Jadi begitu juga di Pramuka ada juga pangkatnya atau tingkatan-tingkatannya. Oke, yang pertama itu dalam tanda kecakapan umum kita bahas adalah siaga. Jadi siaga itu mempunyai 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, tata. Atau 3 pangkat ya. Penggalang itu mempunyai 3 pangkat juga sama seperti siaga. Apa itu? Ramu, rakit, terap. Untuk TKU, penegak itu ada 2, bantara dan laksana. Berbeda dengan sebelumnya ya, ada siaga dan penggalang itu 3 tanda TKU. Sedangkan penegak itu hanya 2, yaitu bantara dan laksana. Sedangkan TKU untuk pandega itu hanya 1, pandega saja. Berikutnya yang terakhir itu TKU pembina. Jadi ada 2 untuk pembina, seperti kakak dan Kak Adi itu ada 2 ya, tanda kami yang harus kami peroleh. Ada pertama TKU mahir dasar dan lanjutan. Jadi untuk pembina itu tanda TKU-nya ada 2, yaitu mahir dasar dan mahir lanjutan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK. TKK untuk siaga ada 3 tingkat dengan warna bingkai hijau. Diulangi, untuk siaga ada 3 tingkat
dengan warna bingkai hijau. Penggalang, tanda TKK-nya ada 3 tingkat, warna bingkai merah. Untuk TKK, penegak juga 3 tingkat. Bagaimana dia bentuknya? Warnanya kuning. Jadi kalau hijau itu siaga, penggalang itu merah, sedangkan penegak itu warnanya kuning. Untuk TKK instruktur ada 2, muda dan dewasa. TKK pelatih juga ada 2, ada dasar atau disingkat dengan KPD dan lanjutan disingkat dengan KPL. Dan terakhir ada tanda TKK Garuda. Baik, itu sajalah adik-adik kakak untuk materi kita tentang dasar dharma atau pengertian dasar dharma dan tanda kecakapan. Baik, kakak ucapkan terima kasih dan salam pramuka.